kembali lagi di Repodcast ID bersama gue Dimas Api Mahdian. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk menerapkan 3M untuk standar kesehatan kita saat ini. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Oke teman-teman, hari ini kita masuk di konten entrepreneur muda, pemuda aktif, penuh dengan karya. Tentunya hari ini kita mendatangkan narasumber bintang tamu yang sangat inspiratif tentunya. Ya, langsung saja the one and only Kak Fajri. Hai. Iya. Sejaim ya gue. Padahal cuma barbar. Di lapangan barbar, di sini udah beda lagi. Tapi gue berasa pos mental sih Kak. Waduh. Lu berasa pos mental nggak di sini? Enggak sih. Enggak ya? Gue yang dimentalin sekarang. Gantian, gue sekarang gantian. Bagi kalian Aduh. yang sudah tahu, jadi dulu gue kalau Kak Fajri ini dari waktu pertama kali ikut ini apa yang masuk SMK gitu, apa sih namanya, MOS ya? Iya. Yang dulu MOS, Iya. gitu kan. Terus ketemu Kak Fajri jadi yang Mentor, ngarahin. iya. Iya. Aduh, flashback dong. Iya, terus jadi masuk ikut pramuka, terus ketemu dia lagi, gitu kan, dengan tampang yang kelihatan killer tapi Waduh. sebenarnya Kak Fajri orangnya baik, baik sedikit galak. Aduh. Gue inget banget waktu ini loh Kak, yang waktu lagi apa tuh, lagi post di situ masih pada ngantuk. Iya. Waduh, Jadi melek tuh. Iya. Apa makin tidur? melek gue, Iya. kepikiran gue. Anjir serem banget. tapi ini Kak Fajri sekarang punya usaha ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan nama usahanya itu Nasi Bakar Fatona gitu. Bisa dong ceritain Kak Fajri waktu lulus SMK kan kita sempat lost kontak, maksudnya gue nggak jarang kontak lu juga gitu kan. Itu pas habis sekolah lu langsung ngapain? Apa langsung kerja? Mungkin coba dong ceritain dari pengalaman lu bekerja sampai lu punya usaha ini. Oh gitu. Oh iya. Bagi yang belum kenal gue, ya nama gue Fajri Nur Alamsyah, bisa dipanggil Fajri lah ya kan, ya. Ada aja ada yang belum kenal ya kan, sesepuh atau warga sekitar. Gitu. Jadi dulu semenjak gue lulus dari sekolah gitu, gue langsung kerja sih kan. Gue kerja di salah satu PTA gitu kan, yang berletak di Plaza Semanggi gitu. Itu di situ gue kerja lumayan lama, lumayan 1 tahun lah gitu kan. Tapi semenjak waktu itu mungkin kena musibah juga kali ya kantornya. Jadi waktu itu gue kantornya itu sempat bangkrut gitu. Jadi Itu sebelum pandemi kan ya? itu sebelum pandemi, itu 2017 akhir lah, 2017 akhir. Itu makanya gue cabut dari kerja di situ kan. Belum lama kemudian akhirnya gue coba lempar-lempar CV lagi kan, alhamdulillah dapet tuh ya kan di PTB bisa gitu ya. Di situ gue kerja lumayan jauh, BSD Serpong ya kan, bolak-balik. Coba. Yo. Rumah lu di Batam kan ya? Dari Iya. Batam. Rumah gue daerah Cilandak situ, ya? Cilandak, cuman pulang pergi daerah BSD Serpong ya lumayan lah, yang namanya nyari ilmu ya kan, sampai negeri seberang ya. Tipe kan. Itu nggak ke Cina loh. Iya. Gitu Radar. Nah, dari situ akhirnya gue cuman dapat kerja selama 4 bulan kalau nggak salah deh. Selama 4 bulan. Dari situ baristanya pada cabut ternyata gitu, sedangkan di situ kan kafe modelnya ya. Dan nggak cuma ngandelin makanannya aja gitu. Jadi waktu pas waiter atau baristanya cabut semua, ternyata gue di break sama owner gue gitu kan. Jadi ya udah Fajri nggak usah ke kafe lagi gitu bilangnya kan. Fajri di rumah aja, nanti gajinya saya transfer gitu dia bilang sih. Ya udah. Itu pas udah selesai apa lu nggak kerja di rumah tapi gaji ditransfer terus? Enggak sih, itu pas banget hari terakhir kerja. Oh, hari terakhir. Iya, Kira lu nggak kerja tapi ditransfer terus. enak dong. Terus gitu kan. Akhirnya dari situ gue break tuh kan kerja lumayan lama lah, 1-2 bulan. Karena kenapa? Karena gue di situ alhamdulillah dapat rezeki ya, usus buntu men gitu. Gue operasi wah gitu kan. Jadi sekarang usus gue bukan 12 jari lagi. 11.
Iya, jadi waktu itu gue akhirnya break, nggak kerja dulu. Nggak lama kemudian gue dapat kerja di salah satu PT C kan di situ. Nah, gue berhasil kerja di situ selama 1 tahun juga gitu kan. Belum lama kemudian ternyata datanglah nih si pandemi ceronco nih ya. Ceronco ya. Gue galau men, gila sialan. Rasanya nyebutnya ceronco ya. Iya. Sebenarnya ini gue bisnis ini tuh udah punya planning ya dari sebelum masuk perusahaan si C ini. Gue udah punya mimpi itu dari semenjak gue kerja di PTB. Gue udah punya bayangan bahwa aduh gue punya mimpi bahwa gue pengen punya usaha sendiri nih gitu kan. Gue pengen ngebangkitin usaha gue sendiri gitu kan. Ternyata itu belum kesampaian. Gue masih mikir kayak yaudahlah nanti aja ngumpul modal dulu gitu ya. Biasalah orang-orang awam belum punya kewenangan bisnis gitu kan. Akhirnya gue kerja di PT C, gue kena pandemi, alhamdulillah pengurangan karyawan dong. Akhirnya gue kena, yaudah. Terus dari situ lama tuh ya kan, sekitar ada kali 7 bulan belum dipanggil. Iya, gue nganggur men, gila loh. Gue udah harap penuh. Iya sih, maksudnya ngerasa nganggur gitu kayak gabut juga di rumah. Iya, kita kan? nggak ada income. Habis ngabisin nasi emak doang kan. Aduh. Beras mau menipis. Iya, kan aduh, akhirnya dari situ justru yang cita-citanya gua itu pengen nambah-nambahin tabungan itu kan buat modal bisnis gua. Ternyata malah di situ mengurangkan banyak sekali tabungan gue dong ya kan. Wah gila, dari sekian banyak tabungan gua akhirnya memutuskan buat nekat men gitu kan. Waktu itu tabungan gua sisa 500.000. Wah, lu bayangin. Sisa 500.000 men, gila. Abis itu akhirnya gue ngeliat teman gue itu ngejual suatu produk men, dan itu tuh benefitnya sama feedbacknya itu lumayan bagus lah ya, iya kan. Reseller ya, Iya, kurang lebih jadi reseller gitu. Cuman maksud gue lumayan nih kan buat muterin uang juga daripada habis sia-sia gitu kan. Akhirnya gue berani nekat gitu kan. Sebenarnya gue nyuruh cewek gue sih dulu kan, karena ini bukan, aduh, ini jauh banget dari bidang gue gitu kan. Kalau misalnya buat nge-upselling sih ya, gue bisa bantu ya kan. Ternyata cewek gue nggak mau. Ya udahlah, berani nekat gitu kan. Ya udah, gue aja deh yang masuk, tapi lu yang bantuin gue ya, gue lagi gitu kan. Akhirnya ya udah gue nyoba masuk, ternyata cewek gue nggak bisa ngejualin. Dan akhirnya gue doang ngejualin ya, bener-bener. Dan itu sebenarnya yang buat temen kita tahu itu produk kecantikan ya. Iya, produk cewek kecantikan. Wah gila. Nekat juga. Nekat banget men, gila. Di grup itu ya dari beratus-ratus member cewek, cuman gue doang yang cowok dong. Artinya mas saat itu lo lagi butuh banget income banget. Jadi gue nggak perlu modal malu, nggak perlu modal apa. Yang penting gue nekat, gue dapat punya penghasilan, gue nggak kehabisan tabungan gue men gitu sih. Terus setelah itu setelah modal gue kekumpul ya lumayan, kurang lebih ya 1 juta, akhirnya baru gue nekat buka nasi bakar. Itu modal awal lo untuk ngebuka nasi bakar. Yo men, gitu. Kenapa nasi bakar men? Kalau bisa kenapa nasi bakar sih? Kan banyak yang lain men. Iya sih. Ayam banyak, batang bayang ayamnya kan banyak. Banyak men itu dia mah juara jajanan bre gitu. Nah mungkin kalau kenapa nasi bakar ya, karena mungkin di wilayah gue sendiri itu asing dengan kata nama nasi bakar doang gitu kan ya men. Paling kebanyakan itu paling bakar, bakar. Paling banyak itu paling nasi bakar terus kombinasinya sama nasi bakar gitu. Yang maksudnya ada temenannya gitu. Maksudnya enggak jual nasi bakar tok gitu. Itu udah jarang banget. Sekali gua ngelihat itu ya di saat gua kerja di BSD Serpong. Itu di PTB, gua sering banget ngelihat bapak-bapak jualan pakai motor gitu nasi bakar, dan rasanya itu unik men. Kayak unik ada gimana? Iya, kayak ada isi telur asin. Maksud gua kebayang isi lo selama gua makan nasi bakar itu pasti isinya teri gitu ya. Iya, ini telur asin gitu kan. Wah, gila, salut sini gua gitu kan. Barangkali gua seorang kitchen maksud gua gitu ya. Gua seorang orang dapur yang gua nggak mungkin dong nggak bisa bikin menu yang lebih menarik daripada itu kan. Dari situ gua punya impian gitu men. Jadi sebelumnya juga lu punya impian buat usaha sendiri ya? Iya, tadi betul. Sebelumnya kan bilang punya mimpi usaha sendiri, terus kepikiran buat buat bikin nasi bakar karena terinspirasi dari seorang kakek tadi ya? Iya betul. Terus itu lo
gue menarik kan namanya nasi bakar Fatona itu sebelumnya apa baru ini namanya? Namanya sih udah lama ya dari Iya. sebelum gua ngejual itu produk sih sebenarnya. Nasi bakar Fatona. Iya, sebenarnya dulu gue sempet galau ya namanya apa gitu ya. Gue belum pernah nemu Iya. gitu kan. Tapi gue lagi-lagi dikasih ide dari My Support System asik. Asik. Biasa wadon. Gitu kan. Akhirnya ya coba tanya sama mama, coba minta doanya sama mama kali aja dapat oh berarti dari mama ya. Nah, mama oh atau enggak namanya mama kali ya gitu kan. Boleh tuh kan akhirnya ya udah nama nyokap gue Siti Fatona alhamdulillah ya jadi namanya nasi bakar Fatona gitu kan. Oh, iya. Alhamdulillah juga nama arti kata Fatona itu juga baik ya kan jadi ya Emang bokap lo nggak sekalian? kepanjangan lah nanti jadi reuni keluarga bukan nasi bakar Nasi bakar misalnya bokap lo siapa namanya? Arianto Arianto kan iya. nasi bakar Fatona Arianto family. Waduh, Ini panjang banget. mantap banget ya. Tapi sih gue emang punya impian sih pengen bikin usaha yang keluarga sih ya men ya. Soalnya dulu tuh kenapa ini sih alasan gue kenapa gue nggak mau kerja lagi sih itu sih men. Jadi gue itu udah terlalu capek kali ya untuk kerja sama orang gitu ya. Kenapa? Gue punya impian buat buka usaha sendiri itu, gue punya impian bahwa gue mau mempekerjakan seseorang itu nggak hanya mengejar materi aja bre, tapi mengejar agama dan ibadah juga gitu. Karena men, maksudnya gue udah pernah ngerasain kerja. Kenapa? Gue pernah ngerasain men, gue pernah ngerasain sama yang kerja tuh, gue pernah ngerasain kerja sama orang Islam, non ataupun ateis. Itu gue pernah. Dan itu tuh rasanya campur aduk. Gue pernah men, yang namanya abis sholat zuhur itu ditanya, mau sholat asar kan gue minta izin. Kamu tadi udah sholat kenapa kamu tadi sholat kenapa kamu sholat lagi gitu men. Kayak, wah gila mungkin nih belum berusaha. tahu kali ya. Iya, gue juga mungkin kayak rasa oh iya dia ateis ya udah mungkin dia belum tahu kali ya. Tapi besokannya men, gue langsung geretak. gue nggak apa sih nggak nyaman aja gitu men. Kayak Pak, saya mau resign gitu. Duh, kenapa resign gitu kan? Saya nggak dapat sholat 5 waktu Pak di sini kan. Akhirnya di situ gue debat men. Gue menjelaskan sholat subuh sampai isya kan gue jelasin itu men. Akhirnya di situ gue negosiasi dan alhamdulillah gue dapat waktu sholat di situ gitu. Jadi Sampai gue bela-belain men, gue sholat Jumat itu gue sampai bohong gitu. Maksud gue apa gue salah apa bener sih gue bohong demi sholat gitu kan ya. Gue sampai bingung sendiri gitu kan kayak dulu gue setiap mau sholat Jumat itu harus kayak Pak saya mau belanja ke pasar ya Pak bahan ini habis. Padahal gue sholat gitu. Gitu kan kayak aduh. Gue gimana ya? Menurut gue jarang sih maksudnya mungkin ada beberapa orang yang punya apa namanya ya ekspresi kayak gitu maksudnya kayak dia sambil nyari kerjaan tapi juga mementingkan waktu kewajibannya gitu. Iya, Tapi kan betul. kebanyakan kayak waktu kerja itu kadang kurang lebih fleksibel. Nah, seperti betul. itu. Tapi kenapa bisa sampai segitu maksudnya? Lu nggak kepikiran nyari kerja susah men gitu maksud lu? Ya maksud gue ya gimana ya selagi kalau menurut pribadi gue ya pikiran gue sendiri gue percaya Allah men gitu ya selagi gue mengejar suatu kebaikan pasti ada kebaikan yang lain buat gue gitu jadi ya buat apa takut gitu selagi ya rezeki itu ibarat atau bisnis itu ibarat kayak kita pakai sepatu kan gitu ya sepatu ukuran misalnya ya sepatu gue nggak gede-gede banget sih ukurannya 44 gitu. Iya, lu kelihatan sudah besar juga. Jadi kan ini kayak pakai sepatu men kita nyari ukuran 41, 42, 43 gagal, nggak muat. Kita nyari 43 gitu kan. Pas dipakai ngepas, tapi pas dipakai lari sakit lecet. Kita break gitu kan. Ibarat kayak pakai usaha gitu. Kita melangkah jatuh istirahat dulu gitu. Pasti bakal ada yang namanya suatu yang pas, momen yang pas gitu men. Akhirnya gue dapet sepatu nomor 44 yang dipakai udah lumayan naik ya. Akhirnya gue jalan lagi lari-lari buat ngejar impian gue gitu sih men sebenarnya. Jadi impian lo lebih jelasnya itu apa sih maksudnya dalam arti lo pengen berusaha gitu. Maksudnya lo punya usaha sendiri. Ada impian yang paling jelasnya sih menurut gue pengen punya suatu bisnis atau restoran tersendiri yang dimana gue mempekerjakan karyawan gue itu nggak hanya mengejar materi bre, tapi kewajiban dia juga sebagai karena apa sih? Karena menurut gue
orang-orang yang selalu mengejar materi itu kayak gimana ya? Mohon maaf. Bisa. kayak Makanya kan menurut pandangan lu sendiri. iya, ya. kayaknya menurut pandangan Iya, gue kayak mereka tuh nggak melihat siapa yang memberi materi kepada dia gitu. Dia hanya melihat materi itu tersalurkan kepada siapa gitu, bukan siapa yang memberi dia materi gitu sebenarnya. Maksud gue sih gitu. Jadi gue punya impian, doakan ya teman-teman ya, Iya, supaya gue bisa mewujudkan impian tersebut sih. Itu sih alasan gue punya mimpi, kenapa gue punya usaha sendiri. Keren sih, maksud gue. Terus uang dari yang lu dapetin apa lu tabung sendiri atau pengen buat restoran itu sendiri atau gimana? Kalau misalkan hasil keuntungannya ya, hasil keuntungan sih gue bagi sih men ya. Entah mungkin 50%-nya itu gue masukin ke tabungan buat merintis gue ke depannya, 50%-nya lagi itu gue bagi dua, kayak misalnya 25%-nya itu untuk sedekah. Jangan lupa sedekah men kalau misalnya mau usaha, ingat tuh teman-teman. Terus 20 gini, gue potong di situ ya, maksudnya untuk sedekah sendiri kan artinya kan kita kan mengurangi dari jumlah apa yang kita dapat tuh, dari keuntungan yang kita dapat. Kan kenapa masih lo maksudnya lu masih ngerintis gitu, lu masih ngerintis jalanin usaha, lu masih ibaratnya belum punya modal kecukupan yang banyak gitu kan, dan kenapa lu masih sempat luangin untuk ngasih sedekah kayak gitu? itu dia men, gue balik lagi, gue percaya sama Allah gue gitu ya, bahwa sesungguhnya kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan men. Gue terinspirasi dari ceramah sholat Jumat sih men sebenarnya. Bukan karena kebijakan gue nih. Gue hanya dapat penerang aja gitu kayak alhamdulillah gitu kan, bahwa sesungguhnya suatu kebaikan itu harus diawali dengan kebaikan men. Sama kayak halnya itu mesin air. Lu punya mesin air kan di rumah gitu kan, yang kalau misalnya rusak itu harus dipancing dengan air juga gitu kan. Gak mungkin dong mesin air lo itu rusak dipancing sama oli pakai minyak biar licin biar keluar lagi airnya, nggak mungkin kan. Pasti dipancing sama air juga, sama kayak rezeki itu men, kita harus pancing itu dengan kebaikan juga gitu kan. Jangan lu mau rezeki lu yang banyak tapi menggunakan hal-hal segala macam cara buat mendapatkan rezeki tersebut gitu kan. Aduh sayang banget gitu men. Jadi tetap ngebagi hak lo untuk orang-orang lain juga. Iya betul, kembali lagi ke mimpi lu juga. Iya betul, karena selagi pun kita dapat 1000 ini, kita dapat 1000, di situ ada hak orang lain yang harus kita berikan kepada dia men gitu kan. Walaupun 1000 di tangan kita itu. Jadi jadi ya lebih banyak untuk berbagi ya. Iya sih betul gitu. Maksud gua ya ambil secukupnya lah ya kan, jangan semaunya gitu kan. Jadi ya ambil hikmahnya, ambil berkahnya aja sih gitu sih menurut gua. Kenapa dulu nggak di pos agama aja sih? Iya ya. Kamu religius ya. Dulu gue waktu pramuka ya kan, waktu lagi mau naik pangkat nih, buat teman-teman yang nggak tahu dan buat teman-teman kelompok gue juga, mungkin kalian juga merasakan ya kan ketegangan saat kita masuk ke pos mental. Diisi sama ini orang gitu kan, aduh. Apalagi sama kapupung juga gitu kan. Mental gue kayak rasa aduh. Kenapa sih? Gimana mau majuin gimana cara mau majuin ambalan 28? Asik. Mau majuin sampai mana? Sampai waduh. Itu adalah kata-kata yang mungkin kalian bakal selalu ingat bagi teman-teman yang di pramuka juga gitu kan. Jadi gue langsung pengen tanya tentang usaha lu nih. Dari nasi bakar langsung aja kali ya. Ini menunya dari nasi bakar Fatona ada apa aja nih? Oh iya, untuk saat ini, sementara ini kita sih baru punya menu ayam mesereh. Ayam sereh? Ayam mesereh. Ayam mesereh. Mesereh? Iya, itu khas bumbu Bali men, asal lu tahu men. Oh itu bumbu Bali? Iya, bukan hanya sekedar ayam sama sereh, bukan. Tapi terdapat bumbu-bumbu rempah-rempah yang terkandung dalam rasa-rasa tersebut. Terus apa lagi? Terus ini ya, ayam sereh. Iya betul. Terus ada juga cumi sambal ijo. Anjay. Iya, terus yang satu lagi itu ikan suwir balado. Mungkin gue sekalian ini ya, teman-teman gue sekalian review juga ya tentang makanan nasi bakar ini gitu kan, dengan rasa-rasa yang unik ya. Ini belum ada telur asin nih. Wah itu dia. Belum telur nih ayamnya. Oke, gue langsung ini ya, mau coba ya. Gue lepas facial dulu. Gue mau coba langsung ke, gue suka ayam. Iya. Jadi gue
nyoba nasi Tapi ayamnya dulu. bukan ayam kampus ya, Bre. Beda Ayam dong. kampus beda lagi. Mahal sih ini. makanya. Iya. Aduh. Jangan lu. Ini jadi di gua loh. Bercanda. Ayam kampus ya? Iya. Ayam Waduh, kan mesra. keceplosan bahaya. Ayam mesra ini bukan berarti ayam mesra ya? Ada serehnya ya kan. Oh, gua kira ayam Tapi mesra. bukan hanya ayam dengan sereh gitu sih sebenarnya. Ini paling enak makannya minumnya apa nih? Air putih ya? Wih, ini air hijau. Kalau lagi air bulan air putih. Ya emang di dalam ya? Iya. Gua kalau makan ini. Kalau di luar nanti nasinya habis sama ayam, Wah. Iya dong. Oh iya benar. Aduh susah nih masaknya nih, bentar. Aduh ada yang lagi, dulu ya. Sabar ya, bentar. Kalian kalau nggak sabaran bisa langsung ceknya di mana kalau ngejualin ini? Ceknya langsung di Instagramnya aja, men. Itu ada namanya @nasibakarfatona. Iya. Lo ngejual di mana? Di rumah? Masih di rumah sih. Sebenarnya dulu gue itu setiap hari Minggu jual di CFD sih, men. CFD Cibubur itu pas banget, tepat di depan Gor Popki Cibubur. Itu biasanya hari Minggu gue di sana. Cuman karena PSBB, jadi sementara ini gue nggak main-main ke sana dulu deh. Soalnya pos satpol pp-nya galak. Galak, men. Lo pas di CFD ngejualnya ke orang-orang yang lewat gitu? Iya, orang-orang yang lewat. Dan ini harganya? Harganya tetap 10.000. 10.000? Iya. Anjay. Jadi gue masang harga itu yang seharga dan sekawan sama kantong kali ya, men ya, gitu. Soalnya bukan berarti harga murahan tapi rasa murah nih, Bre. Iya benar. Tapi rasanya bintang 5 kaki. Rasanya enak banget. Yo, Terlebih rasa kebakarnya tuh ada. Aduh. Karena nasi bakar. Bener. Bener dong. Tapi gue emang kalau soal nge-review makan itu gue selalu kehabisan kata-kata, dan karena emang kalian bisa langsung cobain sendiri keunikan dari nasi bakar ini gitu. Mantap. Ini nasi ayamnya tadi gue ngambil 2 kali loh. 2 kali pun itu masih mau nambah lagi kan. Gue tahu lu nahan. Gue udah gak makan dari kemarin. Lepaskan Dimas. Anjay ini apa nih? Cumi tusuk. Cumi. Ini nasi bakar cumi. Iya. Ingat kan lo permen? Iya, permen legend, Bre. Gue suka makan kayak gitu, tapi sekarang udah gak ada ya. Tuh kalau nasi cumi taruh di bagian paling tengah ya. Iya. Untuk merasakan kenikmatan gigitan pertama. Mantap. Gigitan kedua. Di gigitan pertama tuh biar penasaran. Iya. Wah, makan-makan gue hari ini. Tapi asal lu tahu, men, Dimas dulu nih orangnya pas SMP emang jaim, men. Tapi SMP sampai sih. Sekarang, SMP sih. SMK ya? SMK Tapi lah. SMP dia jaim kan? Kan ngomong SMK dong, ya kan? Tahu. Gimana? Sampai sekarang juga tetap jaim loh. Lihat makannya manis banget dong. Ya salah. Oh, di belakang Almati. Wow. Oh. Kalau lagi latihan nggak ada itu waktu makan itu nggak ada. Oh, nggak ada. Tetap jadi tim 10 detik abis ya, men. Nggak habis. Mau kemana padahal kalau nggak habis? Aduh, lari lapangan, Bre. Abis makan disuruh lari-lari gimana itu? Nah, itu tadi nasi cuminya, dan cuminya berasa banget. Oh iya, ini ada sambalnya juga ya. Sambal apa? Wah, itu dia, men. Sambal goreng. Asal lu tau, men, itu sambal gua revisi dari revisi? Iya, men, gua itu sambal udah revisi 3 kali, men, dari orang-orang pecinta pedes maksud gua gitu ya. Gua belum cobain pakai sambalnya. Nah, terus. Dan menurut gue ini ketiga kali revisi, dan alhamdulillahnya sih ya, feedback dari orang-orang pecinta pedes doyan, dan kayak rasanya tuh seru banget, men. Karena apa? Iya, rasanya seru banget, men. Karena ini tuh bukan sambal terasi, emang karena sambal goreng ya. Itu emang base-nya dari nasi bakar gue juga. Emang ini juga resepnya dari... Iya bener. Wih nih, rasanya, men. Pedes banget. Enak. Tapi enak banget. Gitu kan. Maksudnya... Gue suka pedes. Terus ini
rasanya enak banget, maksudnya kayak pertama kali gue nyobain sambal yang menurut gue the best sih. Perpaduannya masuk nggak men? Masuk. Asik. Sambal ini sama ini, aduh gue mau ambil lagi kan, gue mau nyobain rasa tahan. Gue dari kemarin gak makan untuk konten ini teman-teman. Aduh. Kalau sudah tahu bakal ada Kak Fajri yang bakal nasi bakar. Mantap. Bisa banget dia buat ngiliknya. Ngapa nggak dari SMK dulu aja lu ngejual ini? Nah, itu belum kepikiran men. Yang namanya dulu kan mikirnya gue kerja dapat duit, gue nggak punya mindset, gue belum kepikiran buat oh ini lo yang baik buat gue, oh ini lo yang baik buat gue gitu. Jadi kan seru dulu kalau pelantikan, lu mau naik gak Banten? Wah, lu jualan nasi bakar gue gitu. Jangan dong. Enggak dong. Itu sampingan dong. Di samping lu ini ternyata lu kalau mau jual jabatan dong. Iya makanya. Itu diomelin nanti. Aduh. Aduh. Ini apa tadi ya? Itu ikan. Oh iya ikan. Iya ikan suwir balado, ikan tongkol suwir balado. Aduh ribet banget gua. Biasa makan pakai tangan. Waduh. Yang bisa pakai apa? Pakai kaki. Enggak, gua biasa makan pakai tangan justru. Iya. Kalau makan pakai sendok tuh kayak lu mau gua bantuin pegang men. Aduh. Masya Allah. Nah. Maaf. Ini gimana cara makannya yang benar, baik dan benar gimana? Yang baik dan benar itu sendoknya dicolek dulu. Sambelnya dilumerin ke nasi atasnya men. Oh gimana? Sambelnya dilumerin ke nasi atasnya. Oh gitu. Iya, jadi pas lu sendok nasinya itu sambelnya juga dapat nasi dan isiannya pun juga dapat. Yo, lu taruh di nasinya. Buat kalian yang nggak tahu tutorialnya nanti Kak Fajri bakal apa? Itu dia. Harus ada enggak boleh. Kali aja lu punya perpaduan yang ini kali maksudnya. Kamu mau nyapa gede banget tadi. Kelihatan banget gue. Kelihatan kan aslinya gimana. Enggak. Tapi enak tetap. Enak banget buat kalian, rekomendasi apalagi musim-musim hujan kayak gini. Bener banget men. Makan nasi bakar anget-anget, dingin-dingin yo. Dan lu ngejual nasi bakar ini tiap hari atau gimana? Setiap hari Minggu aja sih untuk sementara ini, karena dari Senin sampai Sabtu itu gue pulang. Oke gitu aja ya. Tadi kita udah review makanan ini dan kita nanti bakal ngebahas lebih ke tentang tantangan Kak Fajri dalam usahanya ini dan juga beberapa motivasi dari Kak Fajri. Oke? Jadi jangan kemana-mana, stay in tune. Halo semuanya, kembali lagi di Repodcast ID bersama gue Dimas Afimadian dan masih bersama dengan Kak Fajri. Tadi gue habis makan soalnya review makanan, jadi sorry banget nih guys, view-nya udah tampak berbeda dan ini ada dua. Jadi nggak perlu direview lagi ya. Langsung kepoin aja ya guys. Langsung kepoin aja lagi di IG Kak Fajri. @nasi-bakar Fatona. Oke. Jadi itu buat teman-teman yang tadi kita juga udah dengar alasan mengapa Kak Fajri buka usaha, milih nasi bakarnya, kenapa nasi bakar Fatona gitu kan, dan lain-lain. Dan kita akan ngebahas mungkin ini nih Kak, apa tuh? Lebih ke nilai-nilai atau value yang lo tawarin dari nasi bakar ini ke pelanggan lo atau ke konsumen lo itu apa sih kira-kira gitu? Berarti jatuhnya uniknya ya? Iya, unik dari nasi bakarnya. Iya, yang pengen bisa lo tawarin ke teman-teman. Apa ya? Mungkin dulu sih gue nggak tahu sih men ya. Ini gue baru tersadar unik dari nasi bakar gue itu ya dari omongan orang-orang sendiri gitu kan, bukan dari gue pribadi. Jadi uniknya ini bukan dari kata-kata gue sendiri ya teman-teman ya. Ini kata-kata uniknya itu emang dari sahabat-sahabat yang sudah pernah nyobain ya. Salah satunya
porsinya yang besar dan isiannya juga yang banyak. Itu yang Itu pertama. nggak bohong. Tadi gue udah nyobain. Tuh, Cuma bahkan ada orang yang bilang ini harganya naikin lagi, ini gue nggak percaya, ini 10.000 apa begitu. Sumpah men, Kebanyakan ya. iya, tapi emang karena emang gue jual segitu ya mau gimana gitu kan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, gue masih menggunakan daun pisang ya kan. Itu emang udah khasnya sih, dan menurut gue cara bakarnya sih yang bikin aroma identik dari daun pisangnya itu berasa banget itu sih. Dan yang terpenting sambalnya men. Itu sambalnya kalian yang para pencinta pedas kalian harus coba banget ya kan, karena ini udah dan enak banget. Udah coba-coba di riset lagi. Iya, riset lagi wah berkali-kali men. Sampai revisi ke berapa, yang ketiga ya? Yang ketiga sih. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang komen-komen lagi tentang kepedesannya gitu kan. Karena emang bukan kaleng-kaleng pedesnya. Karena emang bukan sambal kaleng. Betul banget. Iya. Buat sendiri kan lu. Iya. Aduh. Ya ini lo ngebuat sendiri atau gimana? Nah, kalau misalnya ini sih gue sama nyokap sih ya sebenarnya. Mulai dari belanja itu gue belanja ke pasar sama nyokap gitu. Terus kalau misalnya masak kadang-kadang gue, kadang-kadang nyokap, atau enggak di saat lagi rame kita berdua bareng-bareng ngegulungin. Kalau misalnya emang udah dikit lagi menyentuh angka pesanan baru gue yang bakar gitu kan. Kalau misalnya lagi sepi kadang-kadang bagi-bagi job, nyokap gue yang gulungin, gue yang ngebakar, gue yang delivery gitu sih. Gitu. Jadi ini lu ngejualnya itu nih, gue nggak tahu nih, pertanyaan tadi udah ditanya apa belum ya, kayak tentang lu ngejualnya tuh tiap hari apa sih, maksudnya apa tiap hari atau gimana? Nah iya, pertama sih gue sih selama ini jual setiap hari Minggu aja sih ya, karena dari kemarin itu gue dari hari Senin sampai hari Sabtu itu gue kerja gitu. Jadi ya yang namanya masih muda ya, nggak boleh nyanyiin kesempatan juga kan ya, daripada Minggu nganggur nggak ngapa-ngapain, mending gue hajar aja sekat gue jualan gitu kan. Akhirnya di hari Minggu itu dulu gue sempat jualan di CFD men, CFD Cibubur yang tadi gue bilang. Iya, dulu itu sempat vakum karena PSBB, jadi akhirnya sekarang gue jualan di rumah gitu via pesanan aja sih. Jadi gue lewat online gitu, gue tanya-tanyain mau pesen nggak atau enggak update status kalau misalnya buka PO gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya untuk di hari biasa itu di hari Senin sampai Sabtu gue sih nggak buka orderan, kecuali ada emang pesanan dari customer tersebut, kayak misalkan entah ada acara keluarga atau acara arisan misalnya gitu dari Bu RT atau warga setempat gitu bisa. Jadi sebenarnya lebih fleksibel ya. Tapi lo jam wajibnya lebih ke di hari Minggu. Iya, betul. Sendiri. Lo berarti Senin sampai Sabtunya itu kerja? Senin sampai Sabtu itu alhamdulillah masih dikasih libur ya kan. Hari ini lagi libur. Masih gitu libur ya. Oke, jadi tadi sedikit tentang apa ya, value dan juga alasan mengapa Kak Fajri juga ngebuka usahanya di hari Minggu gitu kan. Terus mungkin dari tantangannya nih Kak Fajri, pasti kan kita ngebuka usaha atau lagi ngejalanin suatu hal pasti banyak banget tantangannya, hambatannya gitu kan. Mungkin pernah dikibulin sama customer atau gimana gitu, mungkin bisa diceritain. Entah mungkin dari sisi yang lebih ke ini dulu ya, sedih mungkin, atau yang negatif. Kalau misalnya sedih dulu ya. Iya boleh. Sedih dulu. Selama ini sih belum ada sih ya kalau misalnya tersedih ataupun dari customer sendiri, itu pun juga belum ada yang pernah mengecewakan gitu. Justru komentar-komentar selama ini dari customer nasi bakar Fatona ya kan, itu benar-benar komentarnya bikin hati gue kayak semakin bangga gitu untuk merintis sebuah usaha ini gitu, semakin semangat gitu kan. Kalau misalkan untuk sedih mungkin lebih ke orang-orang yang nggak kedapatan nasi bakar mungkin ya. Soalnya itu men, gue setiap hari Minggu itu ya, walaupun buka berapa misalkan ya orderan, misalkan gue hitung-hitung nyampe 40, kadang gue lebihin 50 sampai 10 gitu, tapi tetap kehabisan. Ada aja yang kehabisan ya, ada yang nggak kedapatan. Itu bikin gue sedih men, kayak gue udah buka PO dari 1 hari sebelumnya gitu kan ya.
udah nggak PC-PC-in gitu, tapi masih ada yang kelewat dan belum pesen atau enggak ketinggalan gitu. Itu men yang bikin gue sedih dan kayak maaf ya, jangan kecewa nih sama servis kami gitu kan ya. Aduh, seharusnya emang gue bikin stok yang lebih banyak lagi ya, tapi selama gue usaha gue lebihin stoknya ya tetap habis juga. Gue juga bingung jadinya. Jadi itu kayak apa ya, tantangan dari sumber daya juga. Iya, ya. itu yang sedihnya sih sebenarnya. Sama paling sampai saat ini sih gue masih tantangannya itu ya ngumpulin aset sih yang susah. Karena apa? Karena keuntungannya juga kan nggak langsung brek ada buat beli yang lain-lain, enggak kan, harus bertahap gitu kan ya. Mungkin kesulitannya ya itu melengkapi aset gitu kan. Terus juga mungkin nyewa lapak. Ya itu nyewa lapak sih yang paling sulit sih menurut gua. Kalau misalnya untuk aset sih kebayang lah ya kan, dari keuntungan ada ya pasti gua bakal beli ini yang pertama, yang kedua gua bakal beli ini gitu. Tapi kalau misalnya untuk tempat ini loh yang paling susah buat para pedagang. Jadi lu pengen cari tempat ya. Iya, gitu. benar. Itu sih ya, tantangan yang sulit sih menurut gua, dan yang paling sedih gua dulu tuh sebenarnya gua pengen buka kedai dari sebelum PSBB kedua. Oh iya. Iya, itu gua udah dapet tempat, cuman minusnya gua nggak bisa nitipin peralatan dan gerobak gua di situ gitu. Jadi harus pulang pergi. Lu tahu kan men, tanjakan 86 SMP 86. Lu bayangin kan men, gua dorong gerobak di tanjakan itu men. Gila. Iya, ngeri juga ya. Iya, itu dia kan, kalau misalkan bisa dititipkan enak, jadi kan gua bisa bawa bahan mentah dimatengin di tempat lokasi atau eksekusi di tempat lokasi kan yang enak gitu. Paling susahnya sih di situ gitu. Iya, jadi berdasarkan dari tempatnya juga sulit gitu. Atau ada tadi tuh dari lebih hal-hal yang mungkin sedih, maksudnya lebih agak kurang rasa gimana gitu ya. Terus kalau mungkin dari pengalaman yang lebih menarik mungkin, atau yang paling berkesan dari yang lebih berkesan sih sebenarnya udah terlewati nih beberapa sih ya. Khususnya yang pertama kali gue bisa tembusin nasi bakar gue itu di CFD men. Itu gue sebagai pedagang pemula, masih newbie ibaratnya gitu ya. Gue udah bisa jualan di CFD, itu menurut gue itu suatu kebanggaan di diri gue sendiri gitu kan. Dulu itu gue sempat diajak sama teman gue juga sih, teman gue juga merintis barang usaha sama gue juga, dan alhamdulillah gue sama dia itu sempat punya impian juga, insya Allah nanti abis Lebaran tahun ini gue buka kedai, jangan lupa main-main ya gitu sih. Itu terus beberapa target-target kedepannya sih ya itu mungkin tantangan-tantangan yang bikin gue seneng itu di saat mungkin gue udah dapet atau gue udah berhasil mengeksekusi buat ngebangun kedai gue gitu, atau mungkin gue dapet rezeki insya Allah gitu kan, gue bisa bangun usaha gue dengan hak paten dari lahan tersebut gitu, dan bisa bikin restoran yang lebih besar gitu. Itu sih tantangan yang benar-benar gue harus genjot banget gitu sebagai orang pemuda. Ya menurut gue kalian para pemuda sih ya jangan terlalu leha-leha banget lah ya, gila men. Kalau kata-kata quotes mah 2021 dunia lebih suka main-main sih men ya, nggak bisa dibercandain men gitu. Jadi kalian juga harus serius men nanggepinnya gitu. Jadi maksudnya gimana ya, lu sendiri mandang tantangan lu itu gimana sih? Maksudnya apakah itu jadi hal motivasi buat lu sendiri atau gimana? Kalau misalnya menurut gue selama ngejalanin bisnis itu, gue orangnya ya men ya, gue orangnya itu lebih suka bernegatif thinking men. Kenapa? Iya. Orang banyak lebih positif thinking. Iya, karena apa ya? Karena dari negatif thinkingnya itu mindset kita itu terbuka men. Kita punya plan A, plan B, plan C itu karena negatif thinking. Cuman kalau misalnya positif thinking kayak udah kata lah. Mungkin lebih rasa puas ya. Iya, kalau misalnya positif thinking itu kayak gue bakal suksesnya kayak gini. Gue suksesnya itu bakal kayak gini gitu. Gue tuh orangnya nggak suka kayak gitu. Gue lebih suka orang yang kayak sukses gue itu nggak boleh gue tauin itu men. Jadi kita itu sukses tanpa kita tahu itu rasanya beda sama sukses yang udah kita
apa ya, rencanain gitu lah gitu. Itu sumpah itu beda banget dan itu rasanya seru banget men sumpah. Jadi kalaupun kawan-kawan teman-teman kita nih ya kan yang mau bisnis ya jangan ragu-ragu lah. Gitu ya. Apa ya lebih ini ya apa sih namanya ya untuk apa namanya untuk negative thinking mungkin lebih ke mempertimbangkan hal-hal negatif yang kemungkinan bakal terjadi. Ya. Jadi kita punya plan B, plan C untuk menghadapi masalah tersebut men gitu. Tapi positive thinking juga untuk percaya dengan diri kita. Betul, itu jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Karena kita juga harus pede dengan apa yang kita buat gitu. Benar. Jadi pesan lu secara pribadi ke teman-teman generasi Z dan generasi milenial mungkin yang lagi menjalani usaha atau lagi menghadapi dinamika dia dalam merintis suatu usaha, kira-kira dari lu sendiri apa tuh? Oh, berarti gua ngasih saran nih kepada teman-teman. Oke. Kalau prinsip motivasi gua juga boleh. Oke, siap. Kalau misalnya prinsip gue sih men ya, gue punya prinsip bahwasanya gue bakal fokus di satu titik walaupun banyak yang berkilau di depan mata. Itu prinsip gue sendiri. Itu gue bikin ya emang karena gue nggak mau noleh kanan kiri. Itu tujuan gue ya gue harus dapetin itu. Walaupun banyak yang berkilau yang lainnya selain impian gue. Itu yang pertama. Terus buat kalian para pemuda gitu kan ya, atau pemudi yang mau merintis usahanya ini gitu kan, kalian jangan ragu buat memulai usahanya gitu. Kalian jangan pernah ragu untuk memulai usaha. Karena apa? Atau mengambil konsekuensi dari apa yang mau diambil. Iya, nah, jadi untuk sahabat-sahabat itu jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan gitu. Karena setiap keputusan itu ada yang namanya konsekuensi gitu. Dan karena konsekuensi lah kita belajar gitu kan. Pikiran kita tertata, mindset kita juga tertuju gitu. Jadi jangan pernah berpikir yang enggak gitu kan. Sama halnya kayak yang tadi gue bilang, rezeki itu nggak ada yang tahu men. Rezeki itu ibarat kayak kata sepatu gitu. Kita nggak ada yang tahu gitu. Selagi mungkin di sini kita gagal, di sana belum tentu kita gagal. Kita pasti bisa gitu kan. Iya gitu. Jadi buat kalian yang mau mulai bisnis, jangan ragu-ragu. Ayo, kayak tadi lah gue udah punya modal yang lebih dari cukup maksud gue gitu ya. Tapi gue mikirnya nanti nungguin modal. Ternyata apa? Gue bisa ngejalanin dengan modal 500.000 men lagi. Gue ngepres banget gila. Iya itu maksud gue, jangan ragu-ragu lah. Nggak ada yang nggak mungkin dunia ini selagi lu punya Allah men. Selagi lu punya keyakinan dan Tuhan, lu nggak mungkin nggak bisa gitu. That's the point mungkin. Waduh, keren banget. Yang itu namanya motor ya. Aduh. Biasa dia ngomel-ngomel di pos. Iya, sekarang gue yang diomelin ya di pos ini. Iya. Tapi senang banget kalau bisa datang ke sini dan kita bisa ngobrol tentang usaha lu gitu. Gue juga seneng lah gue diundang ke sini. Aduh. Harapannya nanti lu apa nih tentang usaha lu ini? Kalau misalnya impian gue yang ke depan sih, alhamdulillah gue udah punya referensi menu baru juga. Alhamdulillah ya, apalagi buat kalian yang kepo nih ya kan sama nasi bakar Fatona. Tenang, gue masih punya menu-menu baru lagi. Di mana bisa cek di mana? Di Instagramnya @nasibakarfatona. Don't forget. Iya, nah itu mungkin gue jebolin aja kali ya, es pisang hijau. Es pisang hijau gue pernah nyobain kan men, ya lo harus nyobain. Gimana aja? Es pisang hijau gue, lo harus nyobain men, gitu sih. Itu ya lebih ke menu ya, varian baru. Menu. Jadi ya kita harapkan ya semoga kita bisa merasakan itu ya. Dan tentu ya usaha buat teman-teman juga yang di rumah dan teman Kak Fajri juga ya. Dan Kak Fajri juga itu sendiri semoga tetap sukses ya Kak. Amin, ya Allah. Amin. Dan gue ada sedikit quotes ya, mungkin penutup lebih dari William Shakespeare ya. Dia mengatakan bahwa gunakan waktu sebaik mungkin, jangan lewatkan kesempatan yang ada. Sampai sama apa yang disampaikan oleh Kak Fajri tadi. Keren tuh radar. Saudara lu ya? Waduh. Oke. Majikan. Oke, thank you banget teman-teman atas kesempatan kalian udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Stay healthy everyone. Bye-bye. Dadah.